Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bertemu kembali di pelajaran matematika untuk kelas 9 ini, yaitu di pertemuan keempat untuk pokok bahasan bab 1, yaitu pangkat, perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kita langsung saja di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini adalah subpokok bahasan pangkat 0 dan pangkat negatif, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Nah, kita mulai saja. Yang pertama kita mulai untuk bilangan pangkat 0. Jadi kita mulai pangkat 0 yang pertama. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan. Misalkan kita ditanya di sini berapakah nilai 2 pangkat 0, bilangan pokoknya bulat positif pangkatnya 0. Yang kedua, berapakah negatif 2 pangkat 0. Di sini bilangan pokoknya negatif. Nah, jadi kita mewakili ada yang positif ada yang negatif sama pangkatnya 0. Terus selanjutnya adalah bagaimana dengan 0 itu sendiri jika dipangkatkan dengan 0. Mari kita untuk mengetahui pangkat 0 pertanyaan ini adalah kita perhatikan uraian berikut. Yang pertama, kita untuk 2 pangkat 0. Nah, untuk mencari 2 pangkat 0 itu misal kita akan menyelesaikan sebuah operasi pembagian bilangan berpangkat. Misal kita akan menyelesaikan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kenapa sifat pembagian yang kita gunakan? Karena nanti kita akan ketemu dengan 2 pangkat 0. Misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 kita selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, penyelesaian pertama kita selesaikan dengan cara sifat pembagian yang kemarin kita sudah pelajari, dimana kalau ada bilangan pokoknya sama, bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, ketika dibagi maka pangkatnya masih ingat kemarin yaitu itu pangkatnya dikurang. Ya, berarti jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu jadi 2 pangkat 3 dikurangi 3. Berarti kalau 3 dikurangi 3 itu berarti jadi 0. Sehingga di sana 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 muncul 2 pangkat 0. Penyelesaian yang kedua kita gunakan sifat perpangkatan biasa. Yang biasa yang sudah kita kenal. Berarti 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 itu yang pertama adalah 8. Dibagi yang kedua 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 8 dibagi 8 itu adalah 1. Nah, di penyelesaian yang pertama tadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 kita peroleh adalah 2 pangkat 0 dengan menggunakan sifat. Sedangkan di penyelesaian yang kedua dengan menggunakan perpangkatan biasa itu kita dapat 1. Maka kita dapat menarik kesimpulan dari kedua langkah di atas itu didapat 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu yang pertama 2 pangkat 0, yang kedua 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 adalah 1. Sehingga dengan demikian diperoleh kita anggap sama, yaitu 2 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi kita sudah ketemu. Jadi 2 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita sekarang untuk yang negatif 2. Sama kita selesaikan 2 pangkat tadi 2 pangkat 3, sekarang kita coba min 2 pangkat 2. Yang pertama sama seperti yang tadi, gunakan sifat pembagian. Berarti negatif 2 pangkat 2 dibagi negatif 2 pangkat 2 itu diperoleh itu kelewat negatifnya, berarti negatif 2 pangkat dikurangi 2 berarti negatif 2 pangkat 0. Yang kedua kita gunakan perpangkatan biasa sama ini, berarti negatif 2 kali negatif 2 dibagi negatif 2 kali negatif 2 sehingga diperoleh negatif 2 kali negatif 2 4. Yang kedua juga 4, berarti 4 bagi 4 1. Maka sama ini dari kedua tulisan di atas dapat negatif 2 pangkat 2 yang pertama itu dapat negatif 2 pangkat 0, maaf kelewat negatifnya, negatif 2 pangkat 2 dibagi negatif 2 pangkat 2 itu adalah 1. Maka kesimpulannya adalah negatif 2 pangkat 0 sama 1. Sekarang sudah mewakili yang tadi bilangan positif di pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Nah, sekarang yang kedua bilangan negatif juga kalau di pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Kalian bisa dicoba nanti untuk bilangan yang positif, misalkan
tidak 2, misalkan 5 pangkat 2 dibagi 5,2 untuk 5, atau boleh dengan angka yang lain 6. Untuk negatif juga boleh dicoba dengan angka yang lain, nanti hasilnya akan tetap 1. Jadi kita sudah dapat simpulkan kalau bilangan positif dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1, bilangan negatif juga kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, yang ketiga kita coba ini sekarang 0 pangkat 0 sama dengan yang tadi. Penyelesaian yang pertama adalah kita gunakan sifat, maka didapat ini sifat 0 pangkat 0 itu 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3 itu 0 pangkat 3 kurangnya 0 pangkat 0 yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu sama 0 pangkat 0 hasilnya. Nah, kalau yang kedua ini ada perbedaan dengan yang bilangan positif dan yang negatif. Kalau 0 kita bagi misalkan 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 itu adalah 0 kali 0 kali 0 berarti 0. Yang kedua juga sama 0 kali 0 kali 0 adalah 0. Nah, 0 dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Ingat ya, 0 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga dari kedua ini adalah didapat 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3 sama dengan 0 pangkat 0. Yang kedua 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 0 adalah tidak terdefinisi. Sehingga 0 pangkat 0 itu adalah hasilnya tidak terdefinisi. Jadi 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Nah, sehingga dari uraian ketiga uraian di atas didapat adalah kita dapat setiap untuk setiap bilangan real yang bukan 0 berarti untuk 0 tidak berlaku. Berarti setiap bilangan real jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Jadi setiap bilangan real mau positif mau negatif yang bukan 0 itu hasilnya adalah 1. Misalkan ini. Selanjutnya yang kedua adalah pangkat negatif. Nah, untuk mengetahui pangkat negatif kita perhatikan nih. Kita coba amati pola operasi perpangkatan berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel terdiri dari 2 baris dan beberapa kolom. Nah, baris yang atas kita coba lihat 10 pangkat 4, ada 10 pangkat 3, ada 10 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, baris yang kedua ada 10.000, 1000 dan 100. Kita yang atas dulu kita dengan yang bawah kita hubungkan dulu yang sudah kita ketahui atau kita pelajari. Misalkan di kolom yang pertama ada 10 pangkat 4. Coba 10 pangkat 4 yang sudah kita pelajari betul 10.000 ya, betul ya. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000, 1000 kali 10 10.000. Nah, yang kolom keduanya 10 pangkat 3 1000 udah sepakat 1000 ya, sudah kita pelajari. Dan 10 pangkat 2 itu 100 sudah pelajari, dan 10 pangkat 1 itu adalah 10. Kita sepakat. Nah, sampai di situ sepakat ya. Nah, kita lihat pola yang baris atas ya, baris pertama. Kita lihat baris yang pertama ini yang ini nih. Jadi ini 10 pangkat 4 ini hasilnya. Kita lihat polanya sekarang 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1. Ini pangkatnya bilangan basisnya sama, bilangan pokoknya sama, dan pangkatnya 4, 3, 2, 1. Berarti ini dari 4 ke 3 berkurang 1, dari 3 ke 2 berkurang 1, dari 2 ke 1 berkurang 1. Jadi kita sepakati langkah yang atas adalah setiap satu langkah pangkatnya dikurangi 1. Yang bawah dari 10.000 ke 1000 ke 100 ke 10. Tiap satu langkah dibagi 10 ya. 10.000 bagi 10, 1000, 1000 bagi 10, 100, 100, 10, 100, 10 dan seterusnya. Nah, dari pola ini dari sampai pangkat 1 kita sepakat yang atas di pangkatnya dikurangi 1, yang bawah hasilnya dibagi 10. Nah, kita lanjut 1 dikurangi 1 berarti tadi sesuai kesepakatan kita ini 1 dikurangi 1 adalah 0. Berarti ini sehingga 10 pangkat 0. 10 yang bawah dibagi 10 berarti 10 dibagi 10 hasilnya 1. Pas tidak dengan yang tadi ya? Pas ya. Tadi setiap bilangan real yang bukan 0 dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Berarti pas dengan pola yang ini. Yang bawah dibagi yang atas pangkatnya dikurangi 1, pas 10 pangkat 0 adalah 1. Nah, dengan pola yang ini nanti kita akan dapatkan hasil dari pangkat negatif, karena yang kita cari adalah pangkat negatif ini. Nah, sekarang kita lanjut 10 pangkat 0 itu kalau dikurangi 1 pangkatnya itu 0 dikurangi 1 itu adalah hasilnya negatif 1, sehingga yang selanjutnya adalah 10 pangkat negatif 1. Nah, yang bawah 1 sesuai pola yang tadi dibagi 10 berarti 1 dibagi 10 adalah
1/10. 1 dibagi 10. Kalau kita mau desimalkan adalah 0,1. Nah, berarti kita dapat ketahui sekarang kalau 10 pangkat negatif 1 itu adalah 1/10. Selanjutnya negatif 1 kurangi 1 jadi negatif 2, maka hasilnya adalah 1/10 dibagi 10 adalah 1/100. Maka 10 pangkat negatif 2 itu adalah 1/100. Atau kita boleh pangkatkan ini 100 itu jadi 10 pangkat 2. Nah, selanjutnya negatif 2 kurangi 1 negatif 3, berarti jadi 10 pangkat negatif 3 itu adalah 1/1000 atau 10 pangkat 3. Nah, kita memperoleh 3 pangkat negatif, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Kita peroleh hasilnya adalah 10 pangkat min 1 1/10, 10 pangkat min 2 1/100 atau 1/10 pangkat 2. 10 pangkat min 3 adalah 1/1000 atau 1/10 pangkat 3. Nah, kita lanjut. Nah, dari uraian ini kita peroleh nih 10 pangkat negatif 1 itu adalah 1/10. Kalau kita ubah jadi pangkat berarti 1/10 pangkat 1. Yang kedua 10 pangkat min 2 adalah 1/100. Kalau kita ubah jadi 1/10 pangkat 2. Yang ketiga 10 pangkat min 3 adalah 1/1000. Yang tadi ini nih. Jadi kalau kita ubah pangkatnya jadi 1/10 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat pola ini, kita kaitkan. Yang atas adalah 10 pangkat min 1, ini 1. 10 pangkat min 2, ini angka 2. 10 pangkat min 3, ini adalah pangkat 3. Ini basisnya sama nih, 10, 10. Nah, hanya bedanya ini bukan pecahan, kalau ini jadi pecahan. Jadi 1/pecahan. Jadi bukan ini lagi. Nah, sekarang 10 sama ini basisnya, sama-sama. Pangkatnya, ini jadi 1/, ini jadi 1/, ini jadi 1/, jadi pecahan. Pangkatnya negatif jadi positif, negatif jadi positif, negatif jadi positif. Nah, sehingga kita peroleh kesimpulan tadi ya, dari di atas, maka kita peroleh kesimpulan jika kita punya A pangkat negatif N, ini pangkatnya negatif, ini basisnya bilangan pokok, ini pangkatnya negatif, maka kita dapat mengubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif sesuai uraian yang tadi, yaitu jadi 1/A pangkat N. Jadi ya, paham ya? Jadi kalau ada pangkat negatif A pangkat negatif N, maka kita tinggal mengubahnya jadi 1/, ini tinggal dipindahkan A pangkat negatif N ke bawah, tapi pangkatnya jadi positif, dari negatif jadi positif, jadi 1/A pangkat N. Sebaliknya, kalau kita punya 1/A pangkat N, maka kita dapat mengubah jadi pangkat negatif, jadi A pangkat negatif N. Ya, ini kesimpulan untuk pangkat negatif. Nah, contoh, kita akan mengubah dari pangkat positif menjadi pangkat positif dari pangkat negatif. Kita misalkan punya 5 pangkat negatif 2. Ingat 5 itu di sini A, N-nya itu adalah 2 ya. Berarti diubahnya jadi 1/A pangkat N, berarti kita ubah menjadi 1/, ya, jadi 1/5 pangkat 2. Ini dari negatif jadi positif. Kalau kita mau selesaikan berarti jadi 1/25. Kalau mau jadi desimal tinggal diubah. Boleh mau jadi desimal silahkan diubah jadi desimal. Yang kedua, A pangkat negatif 2. A-nya sama berarti negatif 2 jadi N-nya dan 2. Berarti jadi 1/A pangkat 2. Misalkan kita punya, ini jadi 2 suku nih. Ini operasi nih. 2 kali 3 pangkat min 4N. Kalau ini hanya 1 min 5 pangkat min 2. Kalau ini 2 kali 3 pangkat min 2. Min 4. Lihat, yang di pangkat negatif ini hanya di sini hanya 3 pangkat min 4. Hanya 3 yang pangkat negatif. Sedangkan yang angka 2 di sini tidak pangkat negatif. Berarti yang pangkat 2 jangan diubah seperti yang ini. Jangan diubah jadi pangkat positif karena sudah positif. Yang diubahnya ini. Berarti kita bagi 2 dulu ini. Nah, berarti jadi 2 kali, ini kan kali ya, 2 kali 1/3 pangkat 4, berarti yang diubahnya yang ini tidak. Sehingga kita yang 2 ini kalikan ke atas, 2 kali 1, karena kan kalau peralihan bilangan bulat dengan pecahan ke sini ke atas. Jadi 2 kali 1 jadi 2/3 pangkat 4. Nah, kita selesaikan boleh. Jadi 2/81. Selanjutnya, nah ini juga sama. Ini sebetulnya contoh yang keempat itu sama dengan yang ketiga. Kalau ini bilangan dengan bilangan, kalau ini variabel, jadi 3A min 4. Ini artinya 3 kali A.
Jadi tiganya tidak pangkat negatif, tapi hanya tiganya itu adalah pangkat positif 1. Jadi kita ubah jadi 3 kali, diubah dulu jadi 3 kali A pangkat min 4. Berarti jadi 3 kali 1 per A pangkat 4. 3-nya kali 1 berarti jadi 3 per A pangkat 4. Nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, mengubah menjadi pangkat negatif. Sama sebetulnya, tinggal dibalikan saja. 1 per 2 pangkat 3 adalah jadi 2 pangkat min 3. Nah sekarang 1 per Y pangkat 5 berarti jadi Y pangkat min 5. Nah kalau 2 per 4 pangkat 2 kita ubah dulu jadi 3 kali 1 per, nah ini diubah dulu jadi gini, 3 per 4 pangkat 2 berarti 3 kali 1 per 4 pangkat 2, yang diubah ini 4 pangkat 2 nya saja, berarti 3 kali 4 pangkat min 2. Selanjutnya 1 per X pangkat 4 Y pangkat 2 berarti dia jadi X pangkat min 4 Y pangkat min 2. Nah itu contoh yang kedua. Nah untuk pertemuan yang keempat ini kita sudah selesai. Jadi yang pertama kita bahas adalah pangkat 0, yang kedua adalah pangkat negatif. Untuk latihannya seperti biasa, di materi, di ringkasan materinya sudah ada, tinggal kalian kerjakan di buku catatan. Berikut materinya dicatat dan latihannya dikerjakan, nanti dikumpulkan setelah selesai bab 1. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.